Selamat datang di channel saya ini. Jangan lupa subscribe-nya untuk membantu kelancaran kami dalam menganalisis dan memantau perkembangan situasi alam. Ini adalah desa seperti kemarin, desa Dusun Kalikending, desa Kerandekan. Posisi pada hari Ahad 6 November 2022 ini adalah Sungai Rama, biasa orang menyebut Sungai Rama, di mana kondisinya sungai ini meluap sehingga kita tidak bisa melihat kembali tepian sungai, dan kita lihat juga persawahan di selatan Sungai Rama ini juga sudah tertutup oleh air. Ini kondisi 6 November, ada kondisi 7 November, 8 November, 9 dan seterusnya. Alhamdulillah banjir sudah surut. Pantauan ini, dari hasil pantauan ini mengindikasikan bahwa banjir yang biasa melanda dusun ini pada awal Januari ternyata mengalami kemajuan. Artinya waktu banjir itu maju 2 bulan sebelum Januari, yakni bulan November atau akhir Oktober sudah mengalami banjir. Banjir ini mengalami pasang surut, dan ini membuat sebagian masyarakat berimplikasi pada jadwal penanaman yang mundur, dan beberapa persawahan harus mengalami penanaman ulang karena misalnya, atau penyebaran benih ulang, karena beberapa benih yang disebar untuk dijadikan winih itu mengalami pembusukan karena terendam air selama 3 hari 4 hari, bahkan bisa 1 minggu. Sawah ini sebetulnya mengalami pasang surut air, artinya kadang banjir, kemudian hari berikutnya kemudian surut, kemudian datang banjir lagi. Tapi kalau kondisi ini berulang kali, artinya terkena banjir dalam waktu lama, ya walaupun mengalami pasang surut, ya misalnya surutnya cuma 1 hari 2 hari surut, kemudian datang banjir lagi, kemudian ritme ini berulang sampai 3 atau 4 kali dalam akhir Oktober sampai awal November. Ini membuat para petani kelabakan juga dan kesusahan. Paling tidak untuk jadwal penanaman di bulan Oktober dan November ini, para petani di desa ini, di Kecamatan Puring dan Betanahan, mereka mengalami 2 kali atau 3 kali tanam. Ini kita memasuki dusun Jandrian, desa Arjowinangun, mengalami hal yang sama. Tanaman sudah tidak terlihat, ya kondisi tanaman baru ditanam sekitar berumur 1 minggu ya. Kali ini kita berada di jembatan desa Arjowinangun, jembatan Kalisalak. Ini adalah jembatan utama yang menghubungkan desa di selatan dengan desa di utara. Ini adalah Sungai Salak, ini adalah jembatannya. Walaupun posisi tidak separah di akhir Oktober kemarin yang air sampai di atas permukaan jembatan, tapi pada awal November, tanggal 6 November ini air masih di bawah ruas jembatan. Ini mengindikasikan bahwa tidak terlalu parah, walaupun sebetulnya ini juga cukup mengkhawatirkan. Ini masih di jembatan Sungai Salak, tepatnya di dusun Kebongkotan atau di sebelah timur jembatan Salak tadi. Ini adalah kondisi sawah, beberapa diantaranya sudah ditanami benih padi dalam usia penanaman, ada yang 4 hari 3 hari, ada yang 1 minggu. Dan kondisi ini sebetulnya kalau terus menerus ini membuat padi menjadi mati. Tapi walaupun demikian, padi itu kalau sudah ditanamkan itu lumayan awet, ya artinya tidak langsung mengalami pembusukan. Andai kata masih terendam dalam jangka waktu 3 hari 4 hari tidak masalah. Untuk
benih padi yang sudah ditanamkan. Tapi kalau masih berupa winih atau benih yang berada pada sebaran itu ya, yang belum dicabutin, terendam matahari 5 hari ya langsung busuk. Kita mencoba untuk menyusuri kembali. Ini pemantauan perbandingan dari bulan Oktober kemarin, akhir Oktober. Ini posisi pada pagi hari. Biasanya pada posisi siang hari volume air tambah semakin banyak karena mendapatkan kiriman dari daerah-daerah di Kabupaten Kebumen dari arah utara dan timur. Kita menuju ke arah timur sekarang, menyusuri daerah aliran sungai. Kita berada di atas tepian sungai. Alhamdulillah posisi air tidak sampai ke jalan tepian sungai ini. Ini menunjukkan hal yang masih bisa ditolerir. Beberapa petani yang mau berangkat sawah, mereka ragu-ragu apakah hendak menanam atau tidak. Ya, posisi di sekitar aliran Sungai Salak, masih di Dusun Kebongkotan, Desa Arjowinangun. Di depan sana sudah menanti perbatasan Desa Tresnorejo. Ya, ini kita melihat bahwa perkembangan air Sungai Salak pada tanggal 6 November pada pagi hari tidak sampai ke atas jalan. Ini sudah sampai pada perbatasan. Beberapa warga di Dusun Pejaten mencari ikan dengan cara mengancau. Di Dusun Pejaten juga sama, air masih di bawah jalan tepian sungai. Tapi ini posisi pagi hari. Kalau siang hari mendapatkan kiriman. Video ini sebetulnya adalah video seperti data ya, untuk menunjukkan bahwasannya musim banjir yang biasa melanda di desa-desa di Kecamatan Wuring dan Tanan ini biasanya terjadi pada bulan Januari atau akhir Desember. Tapi pada tahun 2022 ini banjir mulai maju ya. Kebiasaan banjir ini ternyata maju 2 bulan, hingga pada akhir Oktober dan awal November sudah mengalami banjir, terutama di persawahan. Kita melihat ini adalah bendungan di Dusun Pejaten, Desa Tresnorejo. Ya, mereka tidak mungkin membukanya. Tidak mungkin menutup bendungan, karena kalau menutup bendungan tentu akan membahayakan kondisi daerah perkampungan warga. Kita masih terus menyusuri sungai di Dusun Pejaten. Ini adalah aliran sungai yang sudah hampir memasuki jalan di sekitar tepian Sungai Salak. Ini juga hampir memasuki kawasan areal pemukiman. Beberapa warga juga mengalami hobi yang sama, yaitu melakukan aktivitas cari ikan dengan cara mengancau. Ini jembatan menuju Dusun Paterban. Kita akan menyusuri lagi ke arah timur. Di depan saya pada bulan akhir Oktober kemarin jalan ini tertutup, tapi alhamdulillah pada tanggal 6 November ini jalan ini masih bisa dilalui dan terlihat, wujud jalannya terlihat. Di depan saya ini adalah Dusun Karangjambe, masuknya Desa Kewangunan. Ya, ini memang sawah dataran rendah, hingga selalu saja banjir. Beberapa warga juga melakukan aktivitas yang sama dengan dusun lainnya. Saat banjir tiba, mereka mencari ikan dengan cara mengancau ya. Ya, ini Dusun Karangjambe masuk Desa
Kewangunan, Kecamatan Petanahan. Kita menyaksikan bagaimana di sebelah kiri saya ini adalah air Sungai Salak yang merupakan sungai pembuangan, aliran pembuangan dari berbagai daerah di Kabupaten Kebumen Utara dan Timur. Jadi kalau volume ini masih penuh seperti ini, pembuangan dari arah utara dan timur ya tidak lancar karena volumenya masih penuh seperti ini. Dan alhamdulillah pada tanggal 6 November ini di Dusun Karangjambe ini juga air tidak sampai ke permukaan perumahan penduduk. Ini sawah di Dusun Karangjambe dan Desa Karangdowo ya. Kita sudah masuk ke Desa Karangdowo, tepatnya di Dusun Salak. Tidak seperti Oktober kemarin ya, akhir Oktober kemarin Dusun Salak penuh dengan air di jalan. Tapi kali ini sudah tidak ada. Perlu diketahui juga bahwa banjir ini silih berganti, jadi ada semacam ritme banjir, kemudian 1-2 hari surut, kemudian banjir lagi, 1-2 hari surut. Perlu diketahui hujan terus menerus datang. Jika akhir Oktober hujan terjadi 1-2 minggu itu siang dan malam, tapi di awal bulan November ini 2022 hujan hanya terjadi pada malam hari, alhamdulillah, sehingga pada siang hari para warga bisa menjemur pakaiannya dan melakukan aktivitas kerja. Ini jalan di Dusun Salak, Desa Karangdowo. Ini di Dusun Salak, Desa Karangdowo. Tampak jalan di dusun ini tidak bergelombang air. Kita sebentar lagi akan masuk ke jalan provinsi, jalan utama. Jalan utama sebetulnya dengan kota yang satu dengan kota yang lain, bukan kota Petanahan dengan kota Karanganyar, kota kecamatan. Kita berada di atas permukaan jalan provinsi, di mana sebelah kanan kiri saya adalah areal persawahan di Kecamatan Petanahan, dan kita bisa menyaksikan semuanya putih. Ya, walaupun pematang atau galengan masih terlihat. Ini menunjukkan bahwa air itu banyak sekali. Posisi di tanggal 6 November pagi hari Ahad tahun 2022. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi lainnya yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.